Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast Kim Pojokata. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu dari Sekretaris Dinas P3A P2KB. Ya, P3A P2KB ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pada saat ini kita sudah kedatangan dari sekretaris dinas tersebut, yaitu Bapak Gusmadi. Ya, Pak. Ya. Bagaimana Pak? Alhamdulillah baik Bang Firman. Jadi memang sibuk ya Pak hari ini, tadi di kontek-kontek. Ya tadi kebetulan tadi juga ada kegiatan kita di Jawai, itu terkait sosialisasi sekolah ramah anak. Jadi tadi memang sampai jam 1 tadi mesti diseberang tadi. Oh iya. Alhamdulillah tadi Bang Firman tadi nelpon tuh mesti di Peri gitu ya. Alhamdulillah. Ya bisa sampai sebelum jam 4 tadi. Itulah. Jadi sosialisasi ya Pak ya, turun ke masyarakat. Jadi di sini kita ada menanyakan sedikit-sedikit lah Pak ya tentang dinas P3A P2KB. Mungkin di masyarakat Kabupaten Sambas belum tahu lah tentang dinas tersebut ini. Mungkin bisa dijelaskan Pak sedikit tentang dinas P3A P2KB ini Pak? Ya, baik Bang Firman ya, memang kalau disingkat memang nggak panjang ya, namanya ya. Jadi dinas kita itu disebut dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan ya, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Jadi disingkat DP3A P2KB gitu ya. Nah, jadi secara umum dinas kita ini tupoksinya ya, kalau ke pusat itu, ke pemerintah pusat itu diampu oleh pertama itu dari Kementerian PPA, yaitu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian dari BKKBN, yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Jadi memang kalau di daerah itulah yang menjadi program-program yang kita laksanakan yang mengacu kepada dua tadi, yaitu dari BKKBN dan Kementerian PPA. Itu ya Pak ya. Mungkin ini banyak ya di satu dinas ini banyak yang dinaungi lah gitu Pak. Ini kan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana. Luar biasa banyak sekali Pak. Jadi untuk 2022 ini Pak, apa saja sih program yang akan dikerjakan oleh dinas tersebut nih Pak? Dinas kita ini pertama memang kalau program rutin yang selama ini sudah kita lakukan yaitu terkait dengan pengendalian penduduk, yaitu terkait bagaimana pelaksanaan kita yaitu tentang keluarga berencana, yaitu keluarga berencana. Kemudian terkait juga peningkatan kualitas keluarga ya. Tapi semenjak tahun 2001 ya, di mana telah terbit ya Perpres nomor 72 tahun 2001, yaitu penurunan angka stunting ya. Jadi semenjak itu semenjak keluar Perpres itu sampai sekarang ini Dinas DP3A P2KB itu juga sebagai koordinator program penurunan stunting di kabupaten ya. Jadi secara nasional itu di bawah BKKBN ya. Nah, jadi diteruskan juga ke bawah ke dinas-dinas di kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia ini. Nah, jadi memang fokus di stunting ya Pak ya? Penurunan stunting ini semenjak ada Perpres itu. Kalau yang aslinya genuinnya ya kita itu pengendalian penduduk tadi, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ditambah tadi itu semenjak ada Perpres itu, tambah kita ini menangani juga stunting, di mana tadi di dalam Perpres itu ditargetkan secara nasional itu pada tahun 2024 itu prevalensi stunting nasional itu turun ya menjadi 14%. Demikian. Untuk di Sambas sendiri Pak, bagaimana angka stunting tersebut Pak? Nah, memang angka stunting kita belum menggembirakan ya. Jadi angka terakhir itu prevalensi stunting di Sambas itu 32,6%. Ya. Jadi
kita masih di urutan keempat terbesar di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat. Nah, itu kalau angka rata-rata provinsi itu sekitar 26%. Ya. Jadi dalam 2 tahun ini memang kita harus mengejar tuh bisa 14% gitu. Nah, tapi untuk Kalbar saya kira memang tidak harus 14%, tapi kalau nggak salah minimal 19%. Karena nanti kan angka nasional ini, Bang Firman, akumulasi daripada penjumlahan prevalensi yang ada di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Mungkin ada nanti yang di bawah 10%, ada yang di atas 14%, tapi nanti dirata-ratakan dapat juga 14%, demikian. Kan juga pemerintah pusat melihat juga kondisi daerah juga ya gitu. Jadi mereka memaklumi lah, saya kira mungkin ada daerah-daerah yang mungkin tingkat kesulitannya tidak sama di Indonesia. Kalau boleh tahu ya Pak, untuk stunting di daerah mana di kita deh Pak? Untuk yang nah sebarannya tingginya gitu. Kalau angka mungkin saya nggak itu ya, tapi memang rata-ratanya seperti itu. Di tiap kecamatan memang ada angka-angkanya. Jadi angkanya itu tersebar, jadi rata-rata kita ini ada 19 kecamatan kan, 195 desa itu memang kalau yang tinggi itu nanti dijadikan lokus namanya, lokus program lokus penurunan stunting ya. Fokusnya ke situ lah ya Pak ya, ke daerah itu sendiri gitu ya. Kalau untuk stunting tuh untuk biasanya kan anak-anak lah gitu ya. Dari umur berapa ke berapa itu Pak? Nah, apa itu stunting mungkin ya? Definisi mungkin bisa kita jelaskan terlebih dahulu lah. Ya, baik Bang Firman. Stunting itu adalah kondisi kekurangan gizi atau malnutrisi yang terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan. Jadi kalau sering di itu disingkat itu 1000 HPK gitu yang sering kita dengar tuh ya, gitu ya. Nah, jadi 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari kapan? Mulai terjadi konsepsi atau fertilisasi. Jadi semenjak dalam kandungan tuh sel ovum dan sel telur itu sudah nyatu ya, itu sudah dimulai dari 1000 hari pertama sampai nanti dia umur 2 tahun. Jadi 9 bulan di dalam kandungan sampai dia umur nanti 2 tahun itu 1000 hari. Jadi terjadi kekurangan gizi atau malnutrisi di masa itulah yang menyebabkan stunting. Gitu deh. Itu sebenarnya lebih dinisbatkan kepada otak sebenarnya. Tapi kan mengukur otak manusia agak susah. Yang diukur itu tinggi badan. Biasanya ciri-ciri anak stunting itu lebih rendah daripada rata-rata seusianya. Gitu. Dibandingkan standar yang ada di rasnya ya, gitu standarnya itu lebih rendah biasanya. Nah, ada standar deviasinya ada seperti itu. Tapi tidak semua yang pendek itu stunting, gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang memang masyarakat dipahamkan seperti itu. Kalau sudah pendek itu stunting, karena kalau stunting itu bodoh gitu kan, tidak maksimal lah, gitu. Jadi seperti itu. Kalau ciri-ciri penyakitnya tadi kan dari otak lah Pak ya. Selain itu apa deh Pak? Nah ini sebenarnya kalau otak itu nanti dia di neuronnya. Neuron itu adalah simpul-simpul saraf di otak itu. Jadi kalau nanti di ronsen itu ya, jadi sinap itu lebih jarang dia ya. Kayak akar gitu ya. Nah itu yang stunting itu lebih sedikit gitu. Enggak lebih padat gitu, lebih banyak. Nah, ya karena itu tadi, karena saraf tadi terkaitannya dengan menerima informasi, kecerdasan itu karena tadi alat itu lelet sebenarnya dia itu ya. Tapi stunting itu bisa sekolah ya bisa juga jadi sarjana, lulus juga. Cuman tadi mungkin agak lambat ya kan, orang misalnya 5 tahun dia bisa 7 tahun ada perpanjangan itu. Kemudian yang stunting ini kalau orang yang lain tuh anak-anak misalnya dalam sekolah itu 1 kali baca terus paham, mungkin kalau stunting itu 2-3 kali baca gitu ya. Nah, jadi dia sama dengan anak-anak biasa saja. Cuman tadi itu pertumbuhan otaknya itu di 1000 hari pertama kehidupan itu lebih kecil. Jadi kenapa kita rebut 1000 hari pertama kehidupan? Karena itu adalah golden period. Jadi periode emas pertumbuhan otak. Jadi 80% menurut ahli itu otak manusia itu dibentuk pada 1000 hari pertama kehidupan.
Tapi apakah setelah 1000 hari itu nggak tumbuh? Tumbuh juga, mesti tumbuh, tapi sekitar ya 80%, 20% ya, 20%-nya. Jadi ya memang tumbuh juga, tapi nggak maksimal karena di sinilah ya. Kalau kita lihat anak-anak itu yang kecil tuh nyut itu sebenarnya otaknya tuh si tumbuh itu gitu. Nah, itu lumut-lumut itu kalau kalau di otak, kalau kata anatomi itu, kalau kita belajar embriologi itu namanya ada sutura. Sutura itu nyatu gini ya, kayak itu dia itu belum nutup. Nah, itu kata orang umbut-umbut itu aus otaknya katanya bisa hati itu kan, itu jebol katanya. Itu artinya otaknya masih dalam perkembangan. Ya, masa itu. Kalau di kita di Kabupaten Sambas Pak ya, lebih kan penyebab penyakitnya gitu Pak, apa sih? Iya, sebenarnya malnutrisi itu banyak ya. Satu memang kemiskinan, nggak ada uang, keluarganya nggak bisa beli zat-zat yang bergizi, terutama nanti ibu mengandung itu, sama nanti menyusui. Sebenarnya itu paling penting sampai nanti dia usia 5 tahun atau 2 tahun. Nah, kenapa terjadi misalnya ibu-ibu yang kurang gizi ya, kurang makanan, malnutrisi itu banyak penyebabnya. Satu tadi nggak ada uangnya, nggak beli, dan lama-lama dia sakit. Tapi ada juga dia cacingan, misalnya infeksi, bisa juga ibu-ibu nih. Ada ibu-ibu yang pekerja juga. Kalau di Sambas ini kan sebagian saya lihat ya, kita bukan di sini, di mana-mana kadang-kadang ibu-ibu itu juga membantu ekonomi keluarga kan. Kadang dia menoreh kan ke ladang. Kadang-kadang yang bahaya ini kalau noreh itu berangkat pagi, biasanya subuh kan. Itu kalau dia kurang tidur itu bukan kurang darah, dia hemoglobinnya itu rendah jadinya, jadi dia pucat dan segala macam. Kadang-kadang juga infeksi cacing, itu bisa juga digigit nyamuk, itu juga membuatkan ibu-ibu tadi nggak sehat, sehingga nanti bentuk bayinya juga ya kan. Nah, ini yang juga terjadi kita, jadi multifaktorial. Nah, itu tadi, jadi bisa juga karena KDRT bisa juga itu menyebabkan stunting pada anaknya, nanti anaknya stres ya, ibunya stres. Iya, itu bisa juga dibuat-buatkan itu. Dan katanya juga ada penelitian 10% ibu hamil itu tidur dalam keadaan lapar. Ini untuk misalnya adalah keluarga yang baru, misalnya yang masih numpang sama mertua. Nah, ini terjadi juga ini Bang Firman. Jadi ibu-ibu kadang kalau mertua belum makan kan nggak mau nyaman nak makan kan. Jadi nunggu suami atau apa ya kan. Ini kan budaya kita kan itu terjadi itu. Jadi itu juga dari penyebab. Orangnya tadi dia ingin makan ya kan, nunggu suami, lama tertidur kan lapar, sehingga nanti bayinya juga, janinnya juga itu kurang nutrisi, itu juga bisa menyebabkan salah satunya stunting. Tapi untuk kalau di kandungan dengan tadilah tidak bergizi makanannya gitu Pak ya. Kalau sudah lahir tapi diberikan nutrisi dan gizi terus, apakah bisa menghilangkan stunting? Bisa, tapi nanti kan dibanding misalnya bayi yang dalam kandungannya sudah sehat, tentunya tidak sama. Dia tuh harus nanti upaya kita harus lebih, misalnya 2 kali lipat. Nanti misalnya lahir itu BBLR namanya, bayi lahir badan rendah ya, yang di bawah 2,5 kilogram. Itu tadi terjadi itu salah satunya BBLR, itulah yang nanti menyebabkan dia stunting itu. Ya, kayak panjangnya kurang dari berapa, 42 cm ya. Lahir gitu ya. Itu beratnya kurang 2.500 gram atau 2,5 gram atau lebih pendek itu kan. Salah satu itu kurang begitu Mas Firman. Bisa juga udah lahir nanti kita kasih lagi, tapi kan lebih 2 kali ekstra ya, ekstra kerja kita ya. Jadi itu bisa. Dan yang penting juga bayi itu diberikan ASI air susu ibu yang keluar pada ibu itu ya. ASI eksklusif, maksudnya sampai 6 bulan itu anak-anak itu nggak boleh dikasih makanan tambahan. Nanti kalau udah 7 bulan baru dia kasih ada biskuit, bisa bubur dan lain-lain. Tapi kalau 6 bulan itu memang harus dia harus yang susu dari ibunya. Apalagi yang kolostrum itu susu pertama itu ya. Makanya ada namanya inisiasi menyusu dini. Menyusu dini itu adalah merangsang atau meletakkan bayi di dada ibunya tuh, gitu lahir, diletakkan di sini, dan dia mencari puting susu ibunya itu, karena secara naluri bayi itu dia mau menyusu gitu.
Nah, jadi dia sendiri dan hangat juga. Nah, ini harusnya kalau dia pertolongan yang persalinan yang ditolong oleh bidan atau dokter atau di fasilitas kesehatan, dia harus melaksanakan namanya IMD, inisiasi menyusu dini. Nah, itu harus ya. Sedikit penjelasan lah dari Pak ya. Kita jeda sebentar lah ya untuk ada penampilan iklan. Dengan kemana-mana tetap di podcast Kim Pojokata.